Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum saya menjelaskan materi tentang akhlak, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pina Apianti dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Kelas B. Langsung saja. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khuluq, yang berarti tabiat, tingkah laku, perangai, kebiasaan, dan kelakuan. Pengertian akhlak sendiri menurut istilahnya adalah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Dalam KBBI, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan perbuatan. Contohnya perbuatan yang baik. Akhlak dalam bentuk jamak dari kata khuluq berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat seperti yang tadi dibahas di awal. 3 pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawayh, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah peringaian yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang. Misalkan kita melakukan perbuatan baik harus dilakukan secara berulang-ulang. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya, didorong oleh motivasi dari dalam diri, dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan yang sering diulang-ulang sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa, bukanlah pencerminan dari akhlak. Dalam Ensiklopedia Britannica, akhlak disebut sebagai ilmu akhlak yang mempunyai arti sebagai studi yang sistematik tentang benar, salah, dan sebagainya, tentang tabiat dari penilaian baik, buruk, seharusnya, yang seharusnya, dan juga sebagainya, tentang prinsip umum dan dapat diterapkan terhadap sesuatu. Selanjutnya dapat disebut juga sebagai filsafat moral. Adapun pengertian akhlak dari beberapa ahli dalam Islam. Yang pertama, menurut Ibnu Miskawayh, akhlak ialah halin nafsi da'iyatun laha illa af'aliha min ghairi fi'rin wa la ruwiyatin, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua, menurut Abu Hamid Al-Ghazali, akhlak ialah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya lahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu.
Dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 dikatakan bahwa dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Dan dalam sebuah hadis pun dikatakan bahwa aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak terpuji yang ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam patut kita jadikan contoh dan suri tauladan yang baik. Ada dua sumber yang harus dijadikan sebagai pegangan hidup, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keduanya pun dijadikan akhlak Islamiyah. Jika manusia telah berakhlakul karimah atau akhlak yang baik, mulia, terpuji, insya Allah hidupnya akan jauh lebih baik. Tujuan akhlak sendiri yaitu untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna dari makhluk yang lain. Sedangkan pelajaran akhlak atau ilmu akhlak bertujuan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan peringai manusia yang baik dan buruk, agar manusia dapat memegang dengan peringai-peringai yang baik dan menjauhkan diri dari peringai-peringaian yang jahat, sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan masyarakat. Namun, jika setiap orang dapat menguasai tindakan batinnya, maka dapatlah ia menjadi orang yang berakhlak baik. Tegasnya, baik buruk itu tergantung kepada hatinya. Dalam hadis Arba'in An-Nawawi dituliskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dan ketahuilah bahwasannya di dalam tubuh itu ada segumpal daging yang apabila baik, maka baik pula amalnya. Dan apabila buruk, maka buruk pula amalnya. Dan ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis ini menjelaskan bahwa hati adalah bagian terpenting dari dalam tubuh manusia. Sehingga apapun yang direncanakan oleh hati sejatinya akan sangat berpengaruh pada perbuatan yang akan dilakukan oleh pemiliknya. Adapun macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah, yaitu perbuatan baik terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk-makhluk lain. Kedua, akhlak pribadi. Yang paling dekat dengan seseorang itu adalah dirinya sendiri. Maka hendaknya seseorang itu meyakini, menginsyafi, dan menyadari dirinya sendiri. Karena hanya dengan insyaf dan sadar kepada diri sendiri, pangkal kesempurnaan akhlak yang utama, budi yang tinggi. Ketiga, akhlak berkeluarga. Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan karib kerabat. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam mengarahkan pada orang tua dan pendidik untuk memperhatikan anak-anak secara sempurna dengan ajaran-ajaran yang bijak. Keempat, akhlak bermasyarakat. Pendidikan kesusilaan atau akhlak tidak dapat terlepas dari pendidikan sosial permasyarakatan. Persusilaan, moral timbul di dalam masyarakat. Sejak dahulu manusia tidak dapat hidup sendiri dan terpisah satu sama lain, tetapi berkelompok, saling bantu-membantu, saling membutuhkan, dan saling mempengaruhi. Kelima, akhlak bernegara. Mereka yang sebangsa denganmu adalah warga masyarakat yang berbahasa yang sama denganmu. Engkau hidup bersama mereka dengan nasib dan penanggungan yang sama. Keenam, terakhir, akhlak beragama. Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah ruang lingkup akhlak sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Tuhan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi akhlak pada khususnya,
dan pendidikan pada umumnya ada 3 aliran yang sudah amat populer, yaitu aliran natirisme, empirisme, dan konvergensi. Adapun faktor yang berasal dari luar dirinya secara langsung atau tidak langsung disadari atau tidak, yaitu keturunan, lingkungan, rumah tangga, sekolah, pergaulan, kawan, persahabatan, penguasa, pemimpin, dan lain-lain. Cara menumbuhkan akhlak terpuji sendiri dapat kita lakukan dalam mewujudkan akhlak yang mulia, sebagaimana sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat yang terpuji yang telah dijelaskan. Menurut Buya Hamka, ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan, antara lain membersihkan hati serta mensucikan hubungan dengan Allah, memperhatikan seluruh perintah dan larangan agama, belajar melawan kehendak diri dan menaklukkannya kepada kehendak Allah, menegakkan persaudaraan di dalam Islam, menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam setiap tingkah laku. Akhlak, moral, dan etika merupakan salah satu cara untuk menciptakan keharmonisan dalam hubungan antar sesama manusia, hablu minan nas, dan hubungan vertikal dengan Khalid, hablu minallah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.